Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi anak-anakku, ya. Sehat ya semuanya, insya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Kita lanjut lagi ya pembelajaran kita, dan ini adalah pembelajaran yang melengkapi dari materi yang sudah Bapak share sebelumnya di WA grup kita dalam belajar kimia ya. Materi yang akan Bapak sampaikan itu adalah berjudul atau tema kita itu adalah konsentrasi larutan, ya kan? Nah, mungkin yang sudah baca, ya, ini penguatan saja video ini. Siapa tahu waktu baca ada yang tidak paham, dengan adanya video ini bisa lebih dipahami dengan baik, ya kan? Nah, molaritas, konsentrasi yang akan Bapak berikan itu ada 3 kan di sana ya, di materi kita. Itu adalah molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Dan di video pertama ini Bapak akan sampaikan satu jenis konsentrasi dulu ya, yaitu molaritas. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa ya, agar apa yang kita lakukan itu diberkahi dan diberi kemudahan, kita lakukan dulu berdoa, ya kan? Insya Allah dengan doa yang kita panjatkan, walaupun singkat doanya, tetapi memberikan satu kemudahan bagi kita. Apalagi kita sebagai belajar, diberikan pencerahan pikiran kita, diberikan keikhlasan hati kita untuk tetap mau belajar. Karena belajar harus ikhlas, ya kan? Insya Allah berkah nantinya. Yuk kita sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai pembelajaran yang pertama tentang molaritas. Ya, oke. Untuk mempelajari tentang molaritas ya, molaritas ini kita awali dulu dengan mengingat kembali ya, tentang larutan. Nah, di semester 1 ya, di semester 1 itu sudah Bapak sampaikan dulu apa sih larutan, gitu kan? Perhatikan aja di sini dalam slide ini bahwa yang dimaksud dengan larutan itu adalah merupakan campuran, kan dia termasuk campuran. Ingat, kita dulu udah belajar campuran, belajar tentang apa? Zat tunggal ya, unsur senyawa dan seterusnya. Larutan itu merupakan campuran yang bersifat homogen. Homogen, ingat, homogen itu berarti serba sama, ya kan? Apa maksudnya serba sama? Ini maksudnya, nih yang kedua. Maksudnya homogen itu adalah bahwa antara zat terlarut dengan pelarut itu menyatu ya secara sempurna dan tidak bisa dibedakan antara keduanya, tidak bisa dibedakan. Artinya mana pelarut, mana terlarut sulit kita bedakan. Maka itu dikatakan sifatnya homogen. Mungkin kalau kita lihat contoh ya, yang real ini, yang suka kita lakukan, bahkan di rumah kita suka melakukannya. Kita punya air dalam gelas, gitu kan? Nah, biasanya kalau yang umum, kalian harus tahu gelas yang umum itu yang suka dipakai air kopi dan sebagainya, itu adalah gelas yang berukuran sekitar 200 ml, ya kan? Nah, misalkan kita punya satu gelas air, lalu ke dalam gelas itu yang sudah berisi air 200 ml, kita masukkan 1 sendok gula, ya kan? Lalu dikocek. Nah, setelah dikocek, berarti antara air dengan gula itu menyatu. Nah, kalau sudah menyatu, akhirnya itu kan disebut dengan larutan gula. Bisa nggak kita bedakan mana gula, mana air? Sulit kan? Nah, itu artinya dia memiliki sifat yang homogen. Antara air sebagai pelarut dengan gula yang sebagai terlarut, sulit untuk dibedakan. Paham ya? Itu yang disebut homogen. Nah, kemudian perhatikan yang ketiga, nih yang di bawahnya. Besarnya jumlah zat terlarut dalam suatu larutan dinyatakan dengan istilah yang namanya konsentrasi larutan. Apa maksudnya? Gini, ya kan? Maksudnya gini. Kita ambil contoh yang tadi. Satu gelas air berisikan 200 ml air, tambah gula 1 sendok, dikocek atau diaduk. Maka jadilah larutan gula. Kita punya pembanding satu lagi. Sama, air 1 gelas ya berisi 200 ml
Tapi ke dalamnya kita masukkan gulanya bukan 1 sendok, tapi 5 sendok misalnya. Jut, kocek. Nah, akhirnya sama kan jadi larutan gula. Tetapi antara gelas yang satu dengan gelas yang dua, beda konsentrasinya. Yang pertama mah 200 ml dengan 1 sendok gula. Kalau ini mah 200 ml dengan 5 sendok gula. Mana yang larutannya berkonsentrasi lebih tinggi? Mana yang larutan konsentrasi lebih rendah? Ya tentunya kan dilihat dari jumlah terlarutnya. Kalau terlarutnya lebih sedikit dibandingkan pelarutnya, artinya konsentrasinya rendah. Tapi kalau seandainya zat terlarutnya lebih banyak lagi, maka konsentrasinya lebih tinggi, gitu kan? Nah, itu disebut dengan konsentrasi larutan, gitu kan? Nah, untuk lebih jelas nanti di dalam materi molaritas ini kita akan lebih memahami berapa besar konsentrasi suatu larutan, tentunya ditentukan oleh zat yang dilarutkan ke dalam pelarutnya, ya kan? Nah, itu ya adalah awal memahami tentang konsentrasi. Jadi konsentrasi itu ada yang rendah, ada yang tinggi. Kalau konsentrasi rendah apa artinya? Zat terlarutnya lebih sedikit dibandingkan pelarut. Kalau yang sebaliknya, zat konsentrasi tinggi, zat yang dilarutkannya lebih banyak biasanya ya. Lebih banyak dibanding yang tadi maksudnya ya. Nah, itu ya. Itulah yang dimaksud dengan konsentrasi larutan. Untuk lebih jauhnya kita lanjut ya di slide berikutnya. Ya, baik. Untuk selanjutnya ya, kita sekarang akan lebih masuk lagi memahami tentang molaritas, kan? Perhatikan di sini, ya. Yang molaritas, nih, ya. Bahwa yang dinamakan dengan molaritas itu adalah merupakan konsentrasi larutan yang menyatakan, nih, perhatikan, jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Atau boleh dalam 1000 ml larutan. Ini hanya konversi ya, ingat bahwa 1 liter sebanding dengan 1000 ml larutan. Nah, itu yang disebut dengan molaritas ya. Jadi diulang kembali ya, molaritas itu boleh dikatakan ginilah simpelnya ya. Banyaknya zat terlarut dalam 1 liter larutan, udah. Gitu kan? Itu yang disebut dengan molaritas. Atau boleh dikatakan banyaknya zat terlarut dalam setiap 1000 ml larutan. Itu yang disebut molaritas. Tinggal kita pikir, bagaimana ya caranya untuk menentukan besar kecilnya konsentrasi molaritas. Jangan bingung ya. Jangan bingung kayak si ini nih. Si ini mau kebingungan ya kan. Yang kebingungan ya nggak pernah belajar ya kan. Oke, lanjut ya. Terus kita lanjut lagi ya kan. Nah, setelah paham ya arti molaritas tadi, ya Bapak ulang lagi. Molaritas itu adalah banyaknya jumlah zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. Atau jumlah zat terlarut di dalam setiap 1000 ml larutan. Itu yang disebut molaritas, ya kan? Nah, sekarang kita lihat di sini. Untuk menghitung besarnya sebuah konsentrasi larutan, utamanya molaritas larutan, kita bisa menggunakan rumus yang ada di sini, ya. Kalau rumus dasar dari molaritas itu ini. Nah, ini. Rumus ini kan adalah diambil dari pengertian tadi. Kalau rumus ini Bapak terjemahkan, ya. Itu adalah begini. Molaritas itu kan lambangnya M. M-nya harus M besar nih ya, awas. Jangan sembarangan menuliskan simbol. M-nya M besar, molaritas sama dengan, artinya kalau Bapak baca gini, molaritas adalah, nah gitu kan, jumlah mol zat terlarut di dalam setiap volume larutan. Volume larutan dimaksud adalah 1 liter atau 1000 ml. Itu yang disebut molaritas. Tetapi dari rumus yang ini, yang satu rumus ini, kita bisa punya 3 alternatif ya. Ini ada alternatif 1, kedua dan ketiga, ya kan? Nah, kalau alternatif 1 merumus ini boleh juga
gambarkan dengan bukan digambarkan ya, diterjemahkan dengan rumusan yang lain seperti ini. Bahwa molaritas itu bisa dihitung dengan rumus alternatif 1 adalah massa zat terlarut dibandingkan dengan MR zat terlarutnya, lalu dikalikan 1000 per volume larutan. Tapi volume larutannya di sini dalam satuan mililiter, ya kan? Itu rumus yang pertama. Ingat massa per MR itu apa? Ingat gak? Mol, ya kan? Nah ini boleh ini juga ini massa per MR ini boleh ini kita ingat kembali ini adalah mol, ya, gitu kan? Aduh, gitu kan? Nah, atau alternatif kedua. Nah, kalau alternatif kedua ini lebih mudah ya rumusnya, lihat bahwa molaritas itu adalah merupakan mol zat terlarut dalam setiap volume larutan. Tapi volumenya perhatikan di sini mah pakai liter, ya. Jadi mol boleh dikatakan mol per liter, boleh. Ya kan? Jadi lebih mudah mengingat molaritas adalah mol per liter. Hah, udah rumusnya itu. Atau yang ketiga alternatifnya sama aja. Cuman di sini pakai satuannya milimol. Ya, jadi molaritas itu adalah milimol zat terlarut dalam volume larutan, tapi volumenya pakai mililiter bedanya gitu. Maka kalau ini pakai mililiter, yang atasnya milimol. Sama. Kan kalau liter ke mililiter konversinya 1000. 1 liter adalah 1000 mililiter. Sama dengan mol juga. 1 mol adalah 1000 milimol. Ya. Nah, wayahna ieu mah rumus mah apalkeun gitu kan. Rumus ini hafalkan. Tapi dari ketiga rumus ini kamu tidak usah tiga-tiganya. Pilih aja salah satu, mau alternatif 1, 2 atau 3. Mana yang lebih mudah menurut kamu rumusnya gunakan. Ya. Itu adalah rumus tentang molaritas. Ya. Kita lihat ya aplikasinya dalam hitungan konsentrasi molaritas gitu, ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh penerapan rumus. Ya. Contoh penerapan rumus molaritas yang tadi, yang ada 3 alternatif. Ya. Lihat, di sini Bapak ambil contoh. Ya. Perhatikan soalnya. Soalnya kita lihat di sini. Sebanyak 4 gram natrium hidroksida atau NaOH dilarutkan dalam air sampai volumenya menjadi 500 ml. Hitunglah molaritas larutan yang terjadi. Kalau seandainya soal ini kita ilustrasikan, ya, kita gambarkan, gimana maksudnya gini ya. Kalian boleh menggambarkan dalam pikiran kita itu seperti ini. Oh, ada wadah. Ke dalam wadah itu dimasukkan sebanyak 4 gram NaOH yang dicampurkan dengan 500 ml air. Ini disatukan. Ya tentunya diadukkan. Nah setelah diadukkan, ini NaOH-nya terlarut dalam air. Akhirnya timbul pertanyaan, ini berapa molaritasnya atau konsentrasinya. Begitu ilustrasinya kan. Jadi 4 gram NaOH campur dengan 500 ml air. Jadi satu, diaduk, maka jadilah larutan NaOH. Tinggal pertanyaan berapa ya konsentrasinya? Nah itulah kita hitung dalam satuan konsentrasi molaritas, gitu kan? Nah itu gambarannya seperti itu. Oke, siap. Sekarang kita masuk di di sesi jawaban, ya kan? Nah seperti ini. Soal yang tadi, ingat ya, tadi kan 4 gram NaOH dilarutkan dalam 500 ml air. Volumenya kan sampai 500 ya. Maka kalau data itu kemudian kita buat dalam format diketahui, biasa ini format penyelesaian eksakta ya. NaOH yang dimasukkan sebanyak 4 gram. Jadi kita tulis massa zat terlarut. Jadi NaOH di sini kan dia perannya itu terlarut ya kan. Massa terlarutnya 4 gram. Kemudian volume air yang menjadi volume total dalam larutan itu kan adalah 500 ml, ya kan?
500 ml ini kalau seandainya dikonversi ke dalam liter, ini tinggal dibagi dengan 1000. Ya, makanya 500 ml bisa jadi 0,5 liter. Ya. Nah, itu data yang ada di dalam soal. Terus di sini ada MR. Nah, ada MR ya kan? Kalau MR kalian udah tahu persis bagaimana cara menghitung MR. Tadi di soal kan udah ada bantuan, ya kan? Ada ARNA 23, ada apa itu namanya? ARO 16 dan ada ARH 1. Tinggal dijumlahkan. Ini harus sudah bisa nih ngitung MR, ya kan? Ketemu 40 MR dari NaOH. Nah, setelah dapat diketahui, perhatikan yang ditanyakan di sini adalah tentang konsentrasi molaritas, ya kan? Berapa ya molaritasnya? Gitu. Tadi kan ada rumus 3. Nah, di sini Bapak akan sampaikan 3 rumus itu, ya, masing-masing. Kita coba, tetapi kalian pilih aja salah satu ya dari ketiga alternatif itu. Mana yang lebih mudah dipahami, pakai, gitu kan? Coba lihat alternatif 1 nih. Alternatif 1, ya. Alternatif 1 kita menggunakan rumusan ini kan. Nah, ini rumusnya kan. Bahwa molaritas adalah massa zat terlarut dibagi dengan MR zat terlarut dikalikan 1000 per mililiter. Ingat volume larutannya kan dalam mili kalau di sini. Udah angkanya tinggal kita masukkan. Berarti massa udah ada tadi ini, ya kan? Masuk massa 4. Kemudian MR tadi udah ada di sini kan? Masukkan 40, ya kan? 1000 udah jelas rumus. Mililiter ini 500 karena kita ini tadi sudah mengkonversi di sini. Pakai 500, ya kan? Tinggal masukkan aja. Gampang kan? 4 dibagi 40 0,1, 1000 dibagi 500 2. Kalikan jadilah 0,2. Sehingga konsentrasi larutan yang terjadi apabila 4 gram NaOH dilarutkan ke dalam air sampai 500 ml, dia punya konsentrasi 0,2 molar dibacanya. Ini ya, 0,2 M. M-nya besar nih, ingat. Molar. Cak, diam. Nah, ini adalah alternatif yang ke-1. Kita lihat nanti bedanya dengan alternatif yang kedua. Paham ya? Insya Allah. Siap. Dengan alternatif yang kedua, jawaban. Ya. Kalau di alternatif kedua, ya, di alternatif kedua itu rumusnya tadi ingat molaritas sama dengan mol per liter. Ingat ya, mol per liter. Nah, maka di sini Bapak gunakan ya rumus itu. Nah, ini. Molaritas itu adalah mol per liter. Udah, saya masukkan. Mol per liter, ya kan? Nah, mol di sini, di soal tadi kan nggak ada mol, ya kan? Yang ada hanya massa. Nah, makanya kalian tetap konsep mol itu kan jadi modal kita nih. Ingat, dalam terminal molnya, gimana caranya mencari mol? Ternyata kalau yang diketahuinya dalam massa berarti gram, artinya kita mengubah gram ke mol. Ingat ya, dibagi dengan MR. Nah, ada ini kan. Mol itulah gram per MR. Maka mol di sini kita cari dulu sebetulnya ya. Jadi molnya berapa? Tinggal cari gramnya berapa ya. Oh ya, 4 tadi di soal. MR-nya udah tadi 40 ya kan? Dalam diketahui. Jadi 4 per 40. Jadi akhirnya molnya didapat sebesar 0,1. Ya kan molnya. Nah, setelah 0,1 molnya kan ini mol yang di sini tinggal diganti aja, ya kan? Nah, mol yang ini tinggal diganti dengan yang 0,1 ini, ya kan? Ganti gitu. Volumenya, tapi ingat volumenya kan harus dalam satuan liter. Tadi dalam data diketahui sudah ada bahwa 500 ml sama dengan 0,5 liter. Makanya lihat molnya tinggal masuk ini ya, yang 0,1 hasil hitungan tuh masuk ke sini. Dan liternya adalah 0,5. Udah, tinggal bagi. 0,1 bagi 0,5 dapatkan 0,2. Jadi, hasilnya kan tetap sama. Memperoleh NaOH dengan konsentrasi 0,2 molar. Tuh kan? Rumus yang 1, alternatif 1, rumus alternatif 2 hasilnya tetap sama. Begitu cara perhitungannya ya.
Ingat, entong sadayana dianggo, pilih salah satu aja yang lebih mudah, ya kan? Lanjut dengan alternatif yang ketiga, ya. Untuk alternatif ketiga ini, kita menentukan molaritas dengan menggunakan rumusan bahwa molaritas adalah milimol per mililiter. Ingat ya, milimol per mililiter. Kalau di alternatif 2 sedikit beda kan? Kalau di alternatif 2 itu molaritas sama dengan mol per liter. Nah, kalau di sini milimol per mililiter. Nah, untuk milimol, milimol itu berarti ini lihat di sini Bapak membuatkan ini ya. Tadi kan di alternatif 2 alternatif 1 sudah dihitung bahwa mol itu gram per ml, kita dapat 0,1 mol. 0,1 mol tinggal dikonversi aja ke dalam milimol. Bagaimana caranya mengkonversi ke milimol? Ingat, tinggal dikalikan dengan 1000. Sehingga jadi 0,1 mol dikali 1000 jadilah 100 milimol. Maka yang 100 milimol ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini, ya kan, milimolnya. Nah, mengenai yang volumenya dalam satuan mililiter. Dalam satuan mililiter tadi kan di data diketahui sudah ada sebanyak 500 mililiter. Makanya tinggal kita masukkan ke sini. 100 per 500, ya kan? Maka menghasilkan 0,2. Tetap hasilnya sama, 0,2. Sehingga konsentrasinya adalah 0,2 molar. Nah, dari ketiga alternatif ini, kalian tidak usah tiga-tiganya dibuat ya dalam mengerjakan soal, satu aja pilih. Mau alternatif 1, 2, 3. Asal kalian memahaminya dengan baik. Karena ketiga alternatif ini sebetulnya kalau dipahami dengan betul sama-sama saja gitu, ya kan? Itulah konsentrasi molaritas. Mudah-mudahan sedikit bisa lebih meningkatkan pemahamannya ya tentang molaritas. Mohon maaf kalau sedikit apa itu namanya? Kalau masih ada yang bingung ataupun apa, diulang aja. Insya Allah bisa ya. Dan akhir kata mungkin di video pertama ini Bapak mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Insya Allah kita saling melengkapi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video yang kedua tentang molaritas. Terima kasih.